Pak, dulu kemarin kan kami sempat ngobrol juga sama Pak Rinaldi Korwil. Beliau kan juga sempat ke Sarolangun. Itu sempat ketemu nggak Pak waktu Bapak ke Sarolangun? Beliau masih di sana. Pak Rinaldi itu bukan seperti Sarolangun, memang awalnya beliau lahir sebagai Manggalakni di Sarolangun. Jadi begitu 2006 saya ditugaskan menjadi Kadaop di Sarolangun, ya beliau di sana jadi Danru. Jadi ya Pak Rinaldi anak buah saya. Anak buah saya. Ya alhamdulillah itulah keren Sarolangun. Iya, Sarolangun. Pak, tadi kan Bapak sempat nyinggung yang waktu pemadaman menghidupkan jejaring gitu perusahaan dan stakeholder lain. Nah kemarin juga dapat info kalau untuk masalah sinergitas antar instansi itu Bapak keren gitu loh Pak handle-nya. Keren kata siapa? Kata siapa ya? Kata siapa ya Yul? Hai guys, berjumpa lagi bersama kita Media Center Korwil Manggalakni Provinsi Jambi. Nah kali ini bersama saya sudah ada teman ngobrol kita nih dari dalam Provinsi Jambi yang mungkin sebagian besar teman-teman udah kenal beliau karena beliau ini merupakan salah satu kepala Manggalakni yang senior seperti itu. Langsung saja saya kenalin. Sebelah kanan saya Bapak Muhammad Hakim, Kepala Manggalakni Daop Sumatera 13 Sarolangun. Mungkin bisa dibuka Pak maskernya Pak biar kita tahu aura karismatik dari Pak Muhammad Hakim. Kelihatan tuanya nih. Gimana Pak? Sehat? Jadi kelihatan tua. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pak, Bapak ini kan Kepala Manggalakni yang salah satu yang paling senior di Sumatera ini Pak. Boleh cerita nggak sih Pak pengalaman Bapak dari awal gitu sampai sekarang menjabat Kepala Manggalakni? Kalau di Manggalakni semenjak lahir Manggalakni ya kebetulan juga saya termasuk angkatan pertama yang ikut dalam pelatihan dasar pertama kali pembentukan. Itu tahun 2002 Oktober kalau tidak salah. Pelatihannya, pembentukannya mulai aktifnya 2003. Berarti waktu itu Bapak langsung menjadi kepala atau dari penjabat apa Pak? Tidak, saya di Regu. Jadi Regu. waktu itu dari 15 orang per Regu itu PNS-nya kebetulan ada 3 dan saya di urutan 3. Jadi memang saya jadi anggota saja. Karena yang 2 menjabat kepala Regu dan wakil kepala Regu. Oh gitu. Itu di Sarolangun? Di Tebo. Berarti Bapak pertama kali di Tebo ya? Kebetulan waktu itu masih di Tebo dan alhamdulillah saya ngalamin karena jadi anggota biasa mengalami bagaimana di lapangan, realnya di lapangan kita mulai dari itu selang, kotor-kotoran. Alhamdulillah itu jadi ada hikmahnya buat kita semua. Ya mudah-mudahan juga itu jadi apa ya? Jadi saat ini kebetulan jadi komandan kita mengerti. Iya, paham. Kita udah pernah ke lapangan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi tahulah rasanya. Tuh, rasanya asik. Kirain asin. Asik. Rasanya asik loh. Itu berapa lama Pak? Saya di Tebo 2003 sampai 2005. Itu pun 1 tahun berikutnya tahun 2004 berarti ya. 2002, 2003 itu jadi anggota, 2003 jadi wakil kepala Regu. Dan 2005 itu jadi kepala Regu. 2005 jadi kepala Regu, 2 tahun ya Pak ya? Ya, jadi 2005 jadi kepala Regu. Selanjutnya tahun 2006 dipercaya menjadi kepala Daop di Sarolangun. Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 berarti ya. 2 tahun. Itu. Setelah dari Sarolangun? Setelah 2008, 2009 sampai 2012 saya pindah ke Balai. Dulu waktu masih ini ya Balai KSDA Jambi menjadi staf di sana, menjadi PEH di sana. Jadi kebetulan SK pertama PNS saya itu di PEH. Di situ juga saya merangkap juga jadi sekretariat. Ada namanya sekretariat kebakaran hutan dan lahan memang di Balai KSDA dan saya bagian dari itu. Jadi memang tidak lepas dari urusan
karhutla. Iya, karhutla ya. Walaupun balik-balik ngurusin karhutla lagi gitu. Lagi. Iya. Terus dari KSDA lama ya Pak ya berarti di KSDA? Dari 2000 berapa ya? 2009 sampai dengan 2012. Dari 2012. 2013-nya saya dipercaya menjadi kepala Daop Kota Jambi. Ke Daop lagi ya? Ke Daop lagi, dipercaya juga jadi komandan di sana. Ya, alhamdulillah kembali lagi ngurusin ISPA. Dimana kalau kemarau bau-bau gambut malam-malam di teras rumah, mulai ada sesuatu, ada feel di situ. Gitu. Berarti dulu tuh sering ya Pak ya? Karena di Kota Jambi ini kan deket dari area gambut. Jadi biasanya kalau area gambut itu terbakar dan kebetulan anginnya juga kebetulan di Jambi ini kan menurut BMKG itu seperti lubu. Jadi asap itu tidak langsung keluar, dia akan berputar. Jadi untuk area-area dekat dengan area gambut yang terbakar itu biasanya kalau malam tuh kecium itu. Gitu. Kecium. Kayak gitu ya. Berarti kalau udah kecium langsung teman-teman turun ke lapangan gitu. Ya tetap dong kita pakai strategi, pakai apa? Kita tanya. Kita kan punya jejaring gitu. Jejaring, ada MPA, ada teman-teman Kades. Kira-kira seperti apa di lapangan. Terus dengan perusahaan mungkin kita punya kontak-kontaknya. Itu kira-kira di mana? Iya, sinergitasnya dimainkan di situ ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kira-kira informasi ini, kita kirim 2-3 orang pakai motor untuk cek. Walaupun malam Pak? Tidak, besok paginya. Besok paginya iya. Ya. Sementara malam itu kita gunakan jejaring kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Itu 2012 sampai di Daop Kota? 2013 sampai dengan 2014. 1 tahun aja ya Pak ya? 2 tahun. Oh ya, 13-14 ya. Jangan dikurang-kurang ya, tolong. Iya, mohon maaf Pak. Jangan dikurang-kurang. Iya Pak. Tambah boleh nggak? Boleh. 2014, habis itu pindah ke? 2015 saya ditugaskan di Tebo. Iya, masih di KSDA nih ya, masih Manggalakni itu masih di Balai KSDA. Jadi masih namanya Daop Muara Tebo. Dari Kota Jambi ke Muara Tebo. Di Muara Tebo itu 1,5 tahun. Jadi 2015 awal sampai dengan Juli 2016. Di 2016 Juli itu saya sudah pindah ke Muara Tebo. Begitu. Dari Tebo ke? Nah, selanjutnya dari pertengahan 2016 sampai sekarang di Daop Sarolangun. Lama ya Pak ya, berarti paling lama di Sarolangun. Padahal kan sebelumnya di awal juga udah Sarolangun, sekarang di Sarolangun lagi. Nah Pak, tadi kan di Tebo Bapak kembali lagi, tapi bedanya kan kalau dulu kan sebagai anggota biasa. Ya, terus balik lagi jadi kepala Manggalakni. Masih ada nggak Pak teman-teman yang dulu satu regu masih di sana? Gitu? Masih kebetulan masih di sana. Mungkin angkatan lama itu saat saya kembali ke sana mungkin 60-70% masih ada. Masih ada ya Pak? Sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Kayak reuni gitu ya Pak? Reuni kami peluk-pelukan, cipika-cipiki. Gitu ya, Pak? Cowok tapi Pak? Sayang. Sama yang cewek nggak boleh karena sama yang cewek nggak boleh. Pak, dulu kemarin kan kami sempat ngobrol juga sama Pak Rinaldi Korwil. Beliau kan juga sempat ke Sarolangun. Itu sempat ketemu nggak Pak waktu Bapak ke Sarolangun? Beliau masih di sana? Pak Rinaldi itu bukan seperti Sarolangun. Memang awalnya beliau lahir sebagai Manggalakni di Sarolangun. Jadi begitu 2006 saya ditugaskan menjadi Kadaop di Sarolangun, ya beliau di sana jadi Danru. Jadi ya Pak Rinaldi anak buah saya. Dia jadi Korwil sekarang, berarti dia lebih hebat. Iya. Cuma memang beliau lebih besar. Gak apa-apa lah yang ngomongin dia ya. Iya, lebih besar ya Pak ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar dari bagaimana cara dia memimpin. Ya, di kepemimpinannya bagus. Secara manajemen juga bukan mungkin yang jelas beliau kayaknya secara manajemen juga lebih bagus dari saya. Waktu itu 2008
akhirnya sama-sama kita mengajukan pindah ke Balai KSDA karena kami mau sama-sama mau kuliah. Oh gitu Pak. Jadi 2019 itu Best kami friend banget pindah ya. barengan tuh. Memang selalu berbarengan. Cuma Memang ketemu pertama waktu di Sawangan itu Pak? Saya pertama jadi Kadaop tahun 2006 itu di Sawangan. Pertama ketemu dengan Pak Rinaldi? Secara pekerjaan kalau di Balai KSDA-nya itu tahun 2000 sudah. Sebelum dari Daop CPNS ya? sudah ketemu. Tapi kalau di Manggala Agni 2002, 2003 sampai 2005 itu saya di Moratebo, Pak Rinaldi itu di Sawangan. Ya, ketemunya 2006 itu. Itu terus Bapak ke Balai Pak. Terus memutuskan lagi ke Daop atau emang tidak diputuskan, sebetulnya diminta ke Daop. Diminta itu rekomendasi dari Kadaop lama, dari Kadaop senior waktu itu ya guru kami lah. Guru kami Pak Madari memberikan rekomendasi penggantinya waktu itu beliau pensiun ke kepala balai. Dan lucunya juga waktu itu begitu saya pindah ke mungkin sekitar 6 bulan jadi staf di balai, dan golongan saya kan cuma golongan 2 juga kan, jadi seperti itu. Kebetulan ada pergantian kepala balai, jadi memang kepala balai yang saat 2013 itu mau mencari calon Kadaop Kota itu memang tidak kenal saya, tidak kenal saya tidak kenal saya di kebakaran. Setahu beliau saya adalah dan hanya mengurusin staf balai yang ngurusin di sekretariat kebakaran Karhutla Balai KSDA Jambi. Tantangannya adalah begini, orang luar yang tidak tahu Manggala Agni musim hujan tidur, sementara gaji jalan terus. Seperti itu. Saya nggak tahu juga motifnya apa seperti itu. Makanya saya dari Tebo dan dari Sarolangun, dan bukan dari Sarolangun, di Tebo, mulai dari Tebo dan di Sarolangun. Di kota juga sudah saya mulai waktu itu. Ada namanya patroli rutin itu. Oh, berarti mulai Bapak mencetuskan ya patroli rutin. Iya, kita mau buktikan yang tidur itu siapa. Tidak ada yang tidur. Nah, waktu itu sebelum kita pisah dirjen di Balai KSDA, ya teman-teman juga bantu pekerjaan di Balai KSDA. Apalagi di Tebo, nih pengalaman saya yang lebih berkesan itu, di Tebo itu sering terjadi konflik antara satwa dengan masyarakat, dan Manggala Agni bantu di situ. Gajah itu, Tebo itu kan habitat gajah, itu tiap minggu, tiap bulan itu berarti teman-teman Manggala Agni itu nggak hanya ngurusin kebakaran gitu ya Pak? Iya, untuk sektor kehutanan gitu, terutama untuk di Tebo ya, di Tebo, di Sarolangun juga. Saya di Daop lain kurang terlalu apa. Di kota juga pernah kita ada mengamankan tapir, terus ada gangguan harimau di Kumpe seperti itu. Jadi waktu itu juga mereka tuh multitasking juga kerjaannya, bukan hanya itu. Dan kesempatan di saat kami mengurusi harimau, mengurusi apa, saya selipkan ke teman-teman itu kalau ke lapangan, di saat ngobrol, di saat apa sama masyarakat. Misalnya ada buaya nih di sungai ini, kita kan mau ngurus itu, daripada dibunuh kita selamatkan. Nah, dalam proses itu tetap teman-teman menyampaikan Karhutla. Iya, menyisipkan ini ya, sosialisasi Karhutla. Iya, jadi multitasking. Cuma sayangnya honornya segitu. Aduh, dan waktu itu Kadaop juga sama. Misalnya saya di Tebo nih, jadi saya jadi kepala reso Tebo. Jadi kayak kesannya tuh double job gitu ya Pak ya? Iya, bahasa Tebonya multitasking itu lah. Iya, Tebonya multitasking, bener. Bahasa Tebonya multitasking, jadi ya itulah berkesan, kita juga punya pengalaman banyak. Pengalaman banyak. Dan setelah pisah ya manusiawi kali ya, saya kadang-kadang kangen lah ngurusin itu. Ngurusin kebakaran aja gitu. Sorry Pak Bos, manusiawi ya Pak Ferdi ya. Mungkin udah lama juga kan Pak ngurusin KSDA terus pindah ke PPI. Nah, jadi kayak ada yang hilang gitu rasa kangen itu kan ya, teman-teman kita juga di KSDA suka posting dan
kebetulan mungkin saya Pak Rinaldi juga, saya pernah juga keluar dari grup keluarga BKSD itu, dimasukin lagi. Jadi memang alhamdulillah mereka menganggap kami masih keluarganya. Dan itu itu tuh sering ada posting-posting. Nah itu yang malah bikin kayak semakin memberontak gitu. Nggak memberontak ya, rasa kangen tuh ada. Iya, keinginan gitu ya Pak ya. Karena pengen juga, padahal waktu itu juga kami juga, capek kerja kayak gini. Kemarau ngurusin ini, sudah ngurusin api, ada lagi buaya. Buaya itu biasanya justru di musim kemarau, dia kan air sungai kering. Jadi dia mungkin cari makanan sampai ke naik ke atas, mungkin masuk ke kolam masyarakat. Nah, seperti itu. Karena di wilayah Tebo itu kan banyak sinyulong yang pemakan ikan itu. Buaya sinyulong. Ya, namanya aja pemakan ikan. Ukurannya juga sampai 8 meter, panjang ada 12 meter. Seru ya Pak kayaknya. Aduh, seperti itu. Itu Pak, tadi balik lagi ke patroli rutin. Patroli rutin itu seperti apa sih Pak mekanismenya Pak? Patroli rutin mungkin karena itu tanda petik tidak di backup dari DIPA ya. Anggaran kita balai memakai gitu. operasional yang ada di DAO. Jadi mereka tuh kita fasilitasi saja. Kalau misalnya berangkat pagi, ya mungkin karena lumayan jauh dan itu rawan, mungkin kemungkinan di situ ada dia harus makan siang di jalan, kita kasih dari operasional. Itu selama berapa hari Pak mereka kayak gitu? Ya, biasanya harian saja. Yang jelas kita fasilitasi, hanya saja tidak ada uang harian di situ. Oh, jadi fasilitasi kendaraan, makan. Sama seperti halnya ground check. Ground check itu kan tidak ada juga dana khusus. Kita pakai operasional, ya kita sebetulnya itu melekat tupoksi kan. Tupoksi. Jadi memang tidak semua kegiatan di tupoksi itu yang di backup. Hanya saja mungkin ya kita sebagai pimpinan saja yang mengatur itu. Itu semangatnya saya. Jadi pertama mungkin kita nggak ada Manggalaknya itu tidur di musim hujan. Mengharapkan DIPA ya kita itu kan dinamis ya, seperti sekarang refocusing segala macam itu kan gitu terbatas semua. Jadi saya memang biasakan mereka bahwa ya ini tugas, tidak semua itu harus ya bahasa apanya ya, ayo kita sama-sama halalkan gaji kita. Nah, itu. Jadi dalam perjalanannya di Sarolangun itu teman-teman di saat COVID tinggi-tinggi, saat tinggi-tingginya COVID, baik 2020, 2001 kemarin saya stop dulu karena mengurangi pergerakan manusia. Nah, sekitar seminggu atau 10 hari mereka menanyakan, Pak, kapan lagi mulai patroli rutin? Alhamdulillah mereka itu sebagai kebutuhan. Jadi kalau tidak ada patroli rutin itu kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Nah, alhamdulillah bisa seperti itu. Padahal saya tidak berekspektasi sampai ke situ. Itu jadi kayak kebiasaan teman-teman gitu nggak sih Pak? Kalau sampai nanyain kayak gitu kan, teman-teman sendiri kayaknya yang butuh gitu. Ya alhamdulillah, itulah keren Sarolangun. Iya. Sarolangun. Tapi itu Bapak nge-push mereka itu emang dengan tegas gitu atau? Jadi begini, saya hanya mendekati mereka gitu. Setiap saya di Daop, saya keliling di mana mereka duduk, disitulah saya ngobrol. Kalau secara formal, misalnya kita pembinaan, judulnya pembinaan anggota Manggalatmi, saya hanya poin-poin dan itu sudah dibicarakan dengan Dantu. Kita bahas apa aja nih? Ini saya kasih tahu dan secara formal tentunya ya kita di situ harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Tetapi secara humanisnya mungkin kalau saya di Daop bukan cuma kita duduk di barak, kita duduk di sini. Dan pengalaman kita bercerita dengan anggota di barak, di dapur, itu lebih masuk ke mereka daripada kita formal mengarahkan judulnya pembinaan. Mungkin lebih santai gitu ya Pak ya? Iya, dan saya juga bisa sambil ngejek. Misalnya, kau misalnya, kau bisa ada ini, nah, nanti tes. Gini. Dia tuh besok tuh belajar. Padahal bukan di forum di ini seperti itu. Terus ngobrol-ngobrol masalah hotspot. Ternyata mereka lebih paham, lebih
cepat nerima dengan bahasa-bahasa warung kopi gitu. Iya ya, perlu pendekatan Karena kita kan khusus juga gitu. dari 60 orang itu ya kemampuan intelijen, pengalaman empirisnya seperti apa kan itu kan beda-beda itu. Ada yang memang senang dengan formal, dengan saat kayak diklat kayak gitu dia memang apa. Kadang ada yang diklat tuh ngantuk tidur aja kan. Balik diklat nggak tahu apa-apa dia. Iya. Ternyata lebih asik seperti itu sebetulnya. Pak, tadi kan Bapak sempat nyinggung yang waktu pemadaman menghidupkan jejaring gitu, perusahaan dan stakeholder lain. Nah, kemarin juga dapat info kalau untuk masalah sinergitas antar instansi itu Bapak keren gitu loh Pak handle-nya. Kalian kata siapa? Kata siapa ya? Kata siapa ya, Yul? Nah, itu gimana sih Pak tips and trick supaya bisa gitu? Di awal 2015 sebelum saya pindah ke Tebo itu ada Bu Menteri. Kebetulan Kedaop Kota Jambi ya. Jadi itu juga mendorong sebetulnya menjadi simultan bukan simultan apa jadi salah satu pendorong gitu ya? selalu pendorong kita bisa ketemu di situ, bisa ngobrol gitu bahwa kita tuh Kahuro tuh nggak bisa sendiri-sendiri, kita kerjasama aja gitu. Saya juga belajar dari para kepala balai sebelumnya, ada yang tipenya main kapan ngegas, terutama Pak Tri ya. Pak Tri itu orangnya keras, tetapi pada satu saat juga beliau bisa menjelaskan secara lembut, secara apa, dan itu masuk semua. Nah, itu yang itu beruntung juga saya di sekretariat waktu itu, karena sekretariat itu di mana kepala balai mau rapat, kita bikinkan bahan dan kita ikut. Jadi tahu. Jadi di situ. Gitu. Nah, jadi mungkin untuk sinergitas itu itulah ego sektoral ada, kita jangan ikut-ikutan juga. Nah, cuma di situ mungkin ada hal-hal yang memang kadang-kadang tidak sedikit. Misalnya ada kegiatan sama-sama nih, ayo kegiatan sama-sama patroli bareng, itu di Tebo pernah, ini kita lompat ke Tebo, saat di Tebo juga begitu, patroli bareng-bareng tapi dana masing-masing. Dan dari situlah malah Satgas Sarolangun dinilai saat itu 2016-2017 itu termasuk untuk Jambi, termasuk Satgas yang paling bagus sinergitasnya. Keren ya? Se-Indonesia Pak ya? Enggak, Jambi. Karena mungkin di Riau, di Sumsel mungkin sudah duluan. Karena memang beban kenyang juga lebih berat di sana daripada, apalagi kami di Hulu kan juga tidak terlalu karena mineral, gambutnya pun tidak terlalu se ekstrim di Tanjam dengan di Muara Jambi. Jadi kalau misalnya Pak Hakim keren gini-gini, enggak juga sebetulnya semua cuma bohong ya. Kebetulan ya. Cuma bohong ya nanti. Terus satu lagi mungkin ya stakeholder dalam mengurus sinergitas. Nah, ini mungkin ada faktor non teknis lagi Bu Wifi. Pertama, di mana sih di Pemda itu posisi Karhutla? Gitu. Nah, yang kedua pejabatnya yang memegang stakeholder terkait Karhutlanya seperti apa? Ini pengalaman ya, tergantung orangnya juga. Dikupas satu-satu gitu ya Pak ya? Nah, tergantung, ini pengalaman. Nah, nanti saya tutup tentang sinergi itu kenapa. Yang ketiga juga termasuk mungkin prioritas kabupaten itu apa. Kalau memang prioritas tempat lain lebih memang butuh banyak di situ, mungkin Karhutla nggak ada. Sesuai dengan awal pembentukan Manggala-Agni dulu, bahwa Manggala-Agni itu adalah stimulan, sebagai stimulan untuk menstimulus stakeholder lain memiliki sumber daya pengendalian kebakaran hutan seperti kita. Nah, jadi kalau kita tutup semua, itu kita bukan menjadi stimulan, kita malah membantu. Mungkin mereka malah kita sambil bantu, ayo Pak bikin kayak kami. Iya. Karena memang sesuai sama tujuan ini kan memfasilitasi ya Pak ya gitu. Iya. Terus kita jadi serius gini. Iya.
Pak aku penasaran Kok aja. aku jadi so pinter sih? Enggak, emang Bapak pinter loh Pak. Enggak. Enggak, nanti kasih piala juara 1. Enggak ya. Pak tadi kan Bapak nyebut usia nih, Bapak kan bilang udah nggak tua. Tadi Bapak bilang sendiri kan. Apa? Bapak udah nggak tua, enggak udah nggak muda lagi gitu. Bukan begitu, jangan sembarangan. ini diliput, ini disaksikan Iya. pemirsa. Enggak apa. Nah tapi Pak, secara penampilan tuh Bapak nggak tua gitu. Saya enggak sama omongan saya. Enggak, saya juga enggak. Jangan Gimana kok sih? nggak tua, nanti anak saya marah. Oh, Bapak udah punya anak, kirain masih bujang. Lebay ya itu ya. Jadi begini, Bapak berapa sih usia Pak? tahun ini 50. Serius Pak? Iya, Kok nggak kelihatan Pak? saya nggak tahu juga. Itu apa sih Pak tips? Karena saya nggak ada cermin di depan saya, jadi saya nggak lihat. Kemarin tuh Bapak sama sekda Bapak ada itu malah kelihatan muda Bapak. Bapak. Itu apa Bapak tuh apa rajin olahraga atau makannya sama istri? Oh nggak boleh ini sembarangan, nggak boleh gorengan. Pokoknya harus buah-buahan. Kayak gitu atau gimana Pak? Ada treatment khusus nggak untuk menjaga tubuh? Gimana ya? Ada saatnya kita memanjakan diri sendiri. Wes, Ada saatnya juga memang kita harus memikirkan amanah yang di pundak kita, itu aja. memanjakan dirinya dengan apa Pak? Ya, bisa. Kalau Bapak kalau versi Pak Hakim Misalnya nih. saya hobi futsal, Oh Bapak tetapi futsal. tetap ada ukurannya. Mungkin dulu tuh bermain futsal seperti ini, sekarang ya hanya fun saja. Kapan sudah mulai Futsal sama. napasnya naik, saya berhenti. Tapi rutin ya Pak ya main futsal tuh sebulan sekali. Gitu. Dengan COVID ini nggak rutin lagi. Iya, kalau normal sebulan sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali di Kadang 2 Sarawang. kali, di Sarawang Sama sekali. BKO sama offline. Mungkin di Jambi juga sekali. Oh gitu. Seperti itu. Kalau makan kayaknya saya juga pengen sih panang-panang, cuma kadang-kadang ya hajar-hajar gitu lah. Oh apa baik makan gitu ya Pak? Nggak milih-milih. Yang jelas makan saya juga nggak terlalu apa ya. Saya camilan ada karena memang dulu waktu SMP pernah kena mah, saya suka nyamil juga. Oh. Ada nggak sih Pak harapan atau pesan-pesan gitu ke teman-teman yang udah lama banget Pak mendampingi teman-teman nih? Kayak gini-gini nih, saya nggak pinter. Yang kita nggak nyari yang pinter Pak, kita yang nyari tadi itu loh mengarahkan energi yang meletup-letup. Karena kadang-kadang kalau kita pesan kayak gitu seolah-olah kita bidang, padahal kita tidak sebaik itu. Enggak, kita sharing aja Pak. Jadi mungkin untuk seluruh Manggalan khususnya Jambi ya, Iya. untuk ini usia 19 tahun tuh mungkin sudah matang ya, sudah dewasa. Yang jelas mungkin saya ingatin, Manggalakhni bukan tukang semprot saja. Jadi semua kegiatan karhutla, pengendalian karhutla, dari mulai pencegahan sampai dengan penanganan pasca, dan kita masih dibebani juga proklim mengurusin tentang perubahan iklim karena balai kita mengurusi itu. Jangan jadikan beban, tapi itu jadikan sebagai tantangan untuk menaikkan kualitas kita. Mungkin pesannya saya mengutip dari Pak Dirjen KSDAE waktu saya menghadiri acara beliau di Bukit 12. Wiratno ya. Nah, Pak Wiratno, mungkin saya modif sedikit. Manggalakhni bukan hanya sekedar profesi, tetapi jalan hidup yang sudah dipilihkan Tuhan untuk kita. Maka istilah itu, syukurilah itu dengan jalan, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan keras. Saya lupa satunya lagi. Yang tuntas nggak sih Pak? Bekerja dengan ya tuntas. Ada satu lagi sebetulnya. Ya pokoknya hurufnya tadi S gitu. Intinya itu. Jadi syukuri karena memang menjadi Manggalakhni bukan hanya sebuah profesi, tapi itu adalah jalan Tuhan yang sudah ditentukan buat kita. Maka syukurilah dengan Jalan bekerja itu. ikhlas, dengan bekerja keras dan bekerja cerdas. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali. Beda loh Pak ngobrol sama yang udah senior tuh kayak semua masalah tuh lenyap gitu loh kalau udah diflorkan ke Bapak. Dan muncul gitu. masalah baru. Muncul masalah. Muncul masalah baru. Oh itu Pak. Enggak Pak semuanya udah kayak ngobrol sama kayak ahlinya ahli gitu loh, karena kan pengalaman Bapak udah banyak, udah kemana-mana, udah menemui berbagai hal gitu kan, pembelajarannya juga banyak banget.
Kita harap dari obrolan kita ini Pak bisa memotivasi teman-teman yang di luar sana dan juga bisa menstimulasi ya bahasanya, menstimulasi beberapa pihak untuk bersama-sama kita mencegah kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Terima kasih Pak Hakim atas waktunya, luar biasa sekali. Pantun? Hah? Pantun? Oh, mau pantun silakan Pak. Kalau pantunnya siapin bisa nggak? Bisa. Saya berpantun di depan juara pantun. Mohon maaf nih sebelumnya. Ya. Seperti apa ini? Mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini berpantun nih sesuatu yang paling berat dari sesi ini. Di depan ini ya, hanya pantun. Nah, pantun ini udah lama, udah saya share juga sih sebetulnya. Tapi cuma itulah punya satu-satunya pantun karena saya tidak pandai berkata-kata. Iya. Iya Pak. Silakan Pak. Oke. Aku udah siap-siap nih Pak. Pak, belum Pak, masih di mute. Oh, masih mute. Iya, di mute. Oke. Nanti aku siap-siap bilang cakep semuanya ya. Ini 2000 orang yang nonton luar biasa sekali. Ini kaitan dengan COVID mungkin untuk teman-teman semua, untuk Manggala Agni Indonesia, Patriot Indonesia, seluruh Indonesia. Yap. Jalan-jalan ke Simpang Kawat. Cakep. Simpang Kawat. Beli kaos untuk Babe. Cakep. Semoga Manggala Agni Indonesia tetap sehat dan kuat. Amin. Cakep. Because I love you, baby. Nanti sepedanya bisa diambil. Baik Pak Hakim, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga kita masih bisa diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Pak ya. Mau kan Pak? Nggak kapok kan Pak? Enggak. Ya Pak, see you dulu Pak sama teman-teman. Dadah. Oke, dadah. Untuk teman-teman jangan anggap saya ngajarin ya. Enggak, kita sharing. Saya nggak ngajarin apa-apa kok. Salam bangun.